anggaran atau budget marketing atau promotion itu kurang lebih 30% max daripada penjualan. Madam Chang ini ada mereknya, ada brandnya. Dan sangat penting karena brand adalah identitas. Rupiah pertama kita keluar sampai rupiah terakhir dan selama itu belum balik modal itu sangat krusial. Karena dulu orang tidak punya duit, ya Anda pasti tidak bisa melawan orang yang punya duit. Tapi sekarang yang tidak punya duit pun, asal dia kuat di dalam bermain sosial media, ini bisa menjadi lawan tangguh Anda. Apa itu brand management? Brand management itu yang namanya brand bukan hanya sekedar merek. Bagi saya tahapannya kalau garis besarnya sangat simpel, cuma dua, ide dan realisasi. Ide dan realisasi. Tetapi sebetulnya kalau mau dipecah lagi setelah ada ide dan mulai terrealisasi, terus bagaimana? Satunya, kita kemudian setelah terrealisasi kita harus bagaimana cara bertahan supaya bisnis kita tidak jatuh. Nah, itu tahap yang ketiga. Setelah kita bisa bertahan dan kita masuk kepada fase keempat. Masa kita ingin bertahan terus? Kapan kita ofensif? Masa defensif terus? Kita ingin offense, artinya kita ingin growth. Nah, banyak orang ini yang bingung ketika belum apa-apa, dia ingin growth-nya langsung cepat seperti yang namanya jamur di musim hujan seperti sekarang. Langsung ingin di mana-mana. Ya boleh-boleh saja, tapi ini masalah gaya. Tapi kalau gaya saya lebih suka step by step. Kalau bertahan saja Anda tidak mampu, bagaimana Anda ingin berkembang? Kemudian yang terakhir, setelah berkembang, akhir daripada bisnis ini adalah bagaimana kita bisa meneruskan tongkat estafet ini kepada penerus kita, siapapun itu, bisa keluarga kita atau bisa profesional yang lain. Jadi siap-siap berproses, nothing instan dan semua bertahap. Tahap yang mana? Menurut saya semua tahap, every stage is very important. Karena bisnis ini serial, ya. Sama dengan begini nih. Kalau kita ini membesarkan anak, tahap mana yang paling penting? Buatnya, melahirkannya, membesarkannya, semua penting kan? Jadi tahap pertama ketika punya ide sangat penting di saat kita membuat satu ide. Karena ketika mindset kita mengatakan bahwa ada hal-hal yang less important, wah kacau. Kemudian kita keluar ilmu meremehkan. Konsep menurut saya karena semuanya itu adalah krusial. Jadi ketika kita belum memiliki bisnis, yang paling penting adalah ya ide dan konsepnya itu. Tetapi ketika konsep itu sudah diyakinin bagus, kemudian tahap yang lebih penting apa lagi? Ya tentunya tahap realisasi. Tapi ketika kita mencoba realisasikan semua ide ini, kita sudah langsung ini tahap yang paling penting. Ini tahap yang paling penting. Paham ya maksud saya ya? Tetapi ketika kita waktu berpikir oh ini buat konsep paling penting dan kemudian merealisasikannya kita cuma 75%, ya matilah ide-ide Anda. Jadi every stage is important. Jadi ketika kita sudah merealisasikannya dan kemudian bagaimana cara kita mengembangkannya, mempertahankannya semua ini biar tidak mati.
sudah realisasi, bagaimana mau bertahan? Wah, ini stage penting. Kalau bertahan aja tidak bisa, bagaimana kita nanti bisa masuk stage berikutnya, bertumbuh? Jadi ini yang paling penting, paling penting. Oke, kita boleh mengatakan stage yang paling penting ketika kita ada di stage itu. Kita harus bertahan, ini sangat penting, sangat krusial mungkin. Dan kemudian ketika kita sudah bisa bertahan, dan kemudian kita masuk fase yang namanya growth. Wah, ini paling penting. Kalau kita tidak bertumbuh berarti kita mati. Nah, itu akan jadi hebat. Kemudian setelah berkembang jadi luar biasa. Fase yang terakhir juga sangat penting. Bagaimana kalau kita tidak bisa meneruskan tongkat estafet ini? Semuanya akan menjadi percuma. Jadi paham? Menurut saya setiap tahap itu sangat-sangat penting dan krusial. Jadi sebelum kita melakukan campaign, tentunya kita harus paham terlebih dahulu segmen market kita. Contohnya begini nih, Segmen market kita adalah bocah-bocah milenial. Bocah-bocah yang tidak pernah baca koran dan mungkin tidak pernah memegang koran. Tetapi karena Anda seorang pemimpin yang sudah seumuran 50-60 tahun, yang Anda dibesarkan setiap pagi bapak Anda, ibu Anda harus suruh baca koran terlebih dahulu. Dan kemudian ketika Anda mengetahui bahwa segmen pasar Anda adalah bocah-bocah milenial, kemudian Anda berpikir, wah, berarti kita pasang komersialnya atau iklannya di koran. Saya tidak bicara koran itu jelek. Tapi hari ini ayo kita baca rame-rame, cari survei, cari data bocah milenial siapa yang baca koran. Nah, tentunya kalau kita berpromosi lewat koran, ayo dipikir apakah akan berhasil? Ya, jawabannya tentu zong. Nah, maka itu kita harus mengerti perilaku mereka terlebih dahulu. Jadi satu, marketing campaign yang sangat efektif. Kenalin segmen market Anda. Kedua, perilakunya apa. Nah, kalau tahu segmennya bocah-bocah milenial, tentunya mereka orang-orang yang selalu tidak pernah bisa lepas daripada gadget-gadgetnya ini. Ya berarti yang kita sasar bagaimana saat sekarang ini yang disukai mereka. Perilaku mereka kita pelajari tentunya. Bukan perilaku kita, kesenangan kita. Oh, saya senangnya baca koran, saya senangnya dengar radio. Tapi bocah milenial sekarang nggak ada yang dengarnya radio, dengarnya Spotify mungkin. Dengarnya YouTube, ya kita harus reklamenya, promosinya lewat YouTube, Spotify, mungkin TikTok, mungkin Instagram. Jadi kita menyesuaikan perilaku, target, market, dan behavior dari segmen kita. Sekarang Anda paham? Ini pertanyaan yang sangat sulit. Karena hari-hari sekarang itu orang seneng ketik posting, nggak happy posting, punya masalah orang tua posting, punya masalah tentang anjing posting, semua posting. Sehingga kadang-kadang mereka crossing the boundary. Mereka sudah tidak tahu lagi mana yang private, mana yang bisa mereka merugikan atau bahkan mereka bisa terkena tuntutan daripada orang yang dikomentarin itu. Tetapi dari pihak kita, bagaimana cara kita menanggapin? Apa yang saya lakukan begini, ketika saya membaca satu review atau apapun itu, saya langsung baca, langsung berpikir, ini yang namanya kritik ini atau input atau saran dan semuanya tentunya ada dua, yang konstruktif, membangun, atau destruktif. Artinya orang mengkritiki kita dengan sengaja ingin menghancurkan kita, atau memang dia ingin karena cinta dengan produk kita, cinta dengan brand kita, atau sahabat baik kita ingin menyampaikan, mengkritiki apa yang dia rasakan, dan kemudian bisa menjadi satu input yang baik untuk kita. Karena kritik itu growth, tapi tentunya ini harus konstruktif. Ya, tanpa adanya kritik kita tidak akan pernah bisa menjadi hebat, karena kritik adalah cermin atau refleksi daripada kinerja kita. Kita tidak akan pernah bisa apa-apa ketika orang lain ingin menjatuhkan brand kita, apapun alasannya.
kita punya hak untuk menuntut balik. Karena ada yang namanya undang-undang ITE dan hukumannya ini kurungan. Jadi jangan takut, kita sebagai pemilik brand juga tidak perlu takut. Ketika orang itu benar-benar ingin memberikan kita kritikan, ya solusi saya diselesaikan baik-baik di belakang layar, langsung dilakukan direct message, langsung mungkin kalau Anda tahu mungkin nomor teleponnya segera dihubungin. Nah, bagi orang-orang yang memang sengaja ingin menghancurkan kita, tentunya mereka tidak mau diselesaikan di belakang layar, mereka ingin open public. Semua ingin. Nah, itu tentunya tendensinya itu apa? Kalau saya nih, contohnya begini. Saya sedang pergi ke satu hotel. Saya tidak happy dengan pelayanan hotel itu. Kan sudah ada jalurnya. Kita menyampaikan kritik supaya satu hari karena saya suka tinggal di hotel itu supaya pelayanan jadi baik. Itu kan tujuannya seperti itu. Kedua, supaya orang lain yang datang bisa terlayani dengan baik. Itu kritik yang benar. Tetapi yang banyak orang lakukan tidak sadar. Mereka ingin supaya, jangan sampai orang lain tidur di sana lagi. Lah inilah kritik-kritik yang destruktif dan harus kita lawan orang-orang seperti itu. Karena kalau ini dibiarkan, coba bisa dibayangkan, we are living in the scary world. Setiap orang bebas untuk berbicara, tapi tentunya cara kita harus tetap elegan. Meskipun sudah terjadi caci maki, blackmouthing, ya sudah, tinggal di capture karena punya jejak digital. Dibicarakan baik-baik. Anda ketika membicarakan saya seperti ini, Anda punya konsekuensi hukum. Jadi mau kita selesaikan baik-baik atau kita bawa ke ranah hukum.